Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak pernah diperanakan. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dapat kita bertemu kembali, berbincang-bincang kembali, masih berkaitan seputaran perbandingan agama. Masih berkaitan mengkritisi apa-apa yang tertuang ataupun yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Perbedaan-perbedaan yang terjadi ataupun kontradiktif yang terdapat di dalam Alkitab begitu menarik perhatian banyak orang, menjadi pusat perhatian dan menjadi pusat pembicaraan banyak orang, ya, sehingga menimbulkan banyak keraguan serta banyak pertanyaan tentang keabsahan dan kemurnian Alkitab sendiri ataupun Bible sendiri. Benarkah dia merupakan firman dari Tuhan? Karena terdapat banyaknya kontradiktif di dalam ayat-ayatnya. Beberapa sudah kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan pada saat ini kita akan memperbandingkan kembali beberapa dari isi Alkitab ini, yang ini mungkin bisa menjadi menjadi kembali bahan apa yang harus kita pertimbangkan. Baik, saudara, yang akan kita bicarakan nih, tentang keluarga Benyamin. Ya, keluarga Benyamin yang tertuang di dalam Kejadian, kemudian Surat Bilangan, dan 1 Tawarikh 1 atau 1 Tawarikh. Ya. Ada 4 ayat ataupun 3 surat yang dituangkan dalam 4 ayat yang menjadi perbandingan buat kita, bahan perbandingan tentang apa yang diceritakan dalam ayat-ayat tersebut. Kali ini yang akan menjadi sorotan dalam perbandingan kita di dalam ayat-ayat yang saya sebutkan tadi adalah tentang jumlah dari anak Benyamin. Nah, jumlah anak Benyamin yang dituangkan, yang dikisahkan ataupun yang diceritakan di dalam Alkitab itu sendiri. Nanti ada dua sorot pembicaraan kita, ya. Pertama, berkaitan dengan anak Benyamin yang diceritakan dalam Kejadian pasal 46 ayat 21. Di sini ada disebutkan anak-anak Benyamin itu ialah, pertama ada Bela, ada Becher, ada Ashbel, ada Gera, ada Naman, ada Ehi, ada Ros, ada Mupim, ada Hupim, dan terakhir ada Arem. Total seluruhnya anak Benyamin yang disebutkan dalam Kejadian pasal 46 ayat 21 itu ada 10 orang. 10 orang. Kemudian dalam kitab Bilangan, anak Benyamin yang disebutkan, kitab Bilangan pasal 26 ayat 38 sampai 39. Pada pasal 38 disebutkan anak Benyamin itu menurut kaum mereka ialah, pertama dari Bela, kaum orang Bela, dari Ashbel, kaum orang Ashbel,
dari Ahiram, kaum Ahiram. Nah, ini jadi bagian yang perlu kita soroti nanti, saudara. Karena di dalam Kejadian, pasal 46 ayat 21 di atas, Ahiram itu tidak ada disebut sebagai nama dari anak Benyamin. Namun, di dalam Bilangan pasal 26 ayat 38, itu Ahiram muncul namanya sebagai nama anak Benyamin. Nah, kita lanjut di dalam pasal 39, di ayat 39. Dari Safufam, kaum orang Safufam. Juga Safufam ini tidak disebutkan dalam Kejadian pasal 46 ayat 21 itu. Tapi muncul di dalam Bilangan 26 ayat ke-39. Kemudian lagi, dan dari Hufam, kaum Hufam. Ya. Nah, di atas juga tidak ada. Jadi ada 3. Ya, kalau totalnya di dalam Bilangan ini ada 5 orang anaknya. Dalam kitab Kejadian, anak Benyamin itu 10 orang. Sedangkan dalam Bilangan, anak Benyamin itu hanya 5 orang, bukan 10 orang. Dan ironi, 3 diantaranya itu berbeda namanya dengan yang ada di dalam Kejadian. Jadi selisihnya itu, pertama perbedaannya dari sisi jumlah, yang kedua dari sisi nama. Kemudian kita masuk kepada 1 Tawarikh pasal 7 ayat 6. Anak Benyamin itu adalah Bela, Becher, Yediel. Cuma 3 orang. Nah, jadi di Kejadian jumlah anaknya 10 orang, di dalam Bilangan anaknya 5 orang, di dalam 1 Tawarikh pasal 7 ayat 6 itu hanya 3 orang. Di samping dari sisi perjumlah itu berbeda, dan namanya juga berbeda lagi ini dalam 1 Tawarikh pasal 7 ayat 6. Hanya 2 yang sama, yakni Bela dan Becher. Yediel itu tidak ada disebutkan namanya di dalam Kejadian pasal 46 ayat 21, juga dalam Bilangan pasal 26 ayat 38 sampai 39 tidak ada nama Yediel. Terjadi perbedaan kembali. Ya. Kemudian kalau dilihat lebih lanjut di dalam 1 Tawarikh pasal 8 ayat 1 sampai 5, di sini disebutkan Benyamin memperanakkan Bela, anak sulungnya, Ashbel, anak yang kedua, Ahrah, anak yang ketiga. Nah, ini Ahrah muncul lagi nama baru yang tidak disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Dan itu sebagai anaknya yang ketiga. Kalau di dalam Kejadian, anak yang ketiga itu bernama Gera. Tapi di dalam 1 Tawarikh disebutkan anak yang ketiga bernama Ahrah. Kemudian ada Noha. Noha juga dalam ayat-ayat sebelumnya tidak ada muncul namanya. Tapi dalam 1 Tawarikh pasal 8, ayat yang kedua itu muncul nama anaknya Noha. Itu anak yang keempat. Sedangkan di dalam Kejadian, anak yang keempat itu bernama Naaman. Jadi, tidak hanya sekedar jumlah, tapi penyebutan nama-nama itu juga ternyata jauh berbeda. Kemudian ada anaknya yang kelima itu bernama Rafa. Nah, di dalam Kejadian, anak yang kelima itu bernama Ehi, bukan Rafa. Dan selanjutnya ada di ayat yang ketiga, di ayat 4 dan yang kelima itu pada dasarnya hanya cucu daripada Nabi Benyamin. Nah, nanti cucu dari Benyamin. Nanti ini kita bicarakan tersendiri tentang anak Bela atau cucu Benyamin itu sendiri. Ya. Nah, di dalam 1 Tawarikh pasal 8 ayat 1 sampai 2 tadi, ternyata anak Benyamin 5, jumlahnya sama dengan jumlah yang ada di Bilangan pasal 26 ayat 38 sampai 39, sama-sama 5. Cuma yang membedakan nama-namanya itu berbeda. Nah, jadi kalau mau disoroti, mau kita lihat lebih lanjut, saudara, anak Benyamin ini yang sebenarnya jumlahnya itu 10-kah, 5 orang-kah, atau 3 orang. Terus
Dari sisi jumlah saja kita belum mendapat kepastian kebenaran. Kemudian mana yang benar nama-namanya yang disebutkan di atas? Yang benar itu ada di dalam Kejadian pasal 46 ayat 21, atau yang benar itu nama-namanya yang ada dalam Bilangan pasal 26 ayat 38 sampai 39, atau yang benar itu nama-namanya yang ada dalam 1 Tawarikh pasal 7 ayat 6, atau yang benar itu namanya dalam 1 Tawarikh pasal 8 ayat 1 sampai 2. Nama-nama mereka itu berbeda semua. Berbeda. Jadi kembali dipertanyakan konsistennya Alkitab di dalam menceritakan kisah-kisah dan nama-nama orang yang ada di dalam satu peristiwa itu seperti apa? Tuhan yang salah dalam berfirman, atau orang yang notabene tanda kutip diakui sebagai para rasul ini yang menulis Alkitab ini yang salah, atau seperti apa? Ingat, ini adalah kitab suci. Kitab suci yang diyakini sebagai panduan sumber daripada segala sumber kehidupan manusia, ternyata memiliki informasi yang begitu kontradiktif, yang begitu inkonsistensi. Jadi tidak konsisten dalam menceritakan dan memberikan kabar kepada jemaat dan kepada manusia, kepada umat manusia tentang satu peristiwa. Itu baru anak Benyamin, ya. Nah, memiliki perbedaan jumlah yang begitu jauh, kemudian namanya juga jauh, nama-namanya yang disebut juga tidak sama. Ya, itu anak Benyamin. Nah, salah satu anak Benyamin itu ada bernama Bela. Bela ini anak pertama yang disebutkan kalau di dalam 1 Tawarikh pasal 8 ayat 1, Benyamin itu memiliki anak sulung bernama Bela. Dan Bela ini sudah punya anak atau cucu Benyamin, anak dari Bela. Kita lihat siapa anak dari Bela atau cucu dari Benyamin. Dalam 1 Tawarikh pasal 7 ayat 7 dikatakan anak-anak Bela atau cucu Benyamin tadi ialah Esbom, Uni, Uzil, Yerimot, dan Iri. 5 orang kepala-kepala puak pahlawan yang gagah perkasa. Mereka terdaftar dalam silsilah ada 20.034 orang. Kalau di sini di dalam 1 Tawarikh pasal 7 ayat 7, anak Bela, cucu dari Benyamin itu hanya ada 5 orang. 5 orang. Kalau kita lihat dari 1 Tawarikh pasal 8 ayat 3 sampai 5, cucu Benyamin atau anak Bela itu adalah, ya, lihat ini, anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abiswah, Naaman, Ahwa, kemudian Gera, Safufam, dan Huram. Ada 9 orang. Itu semuanya anak-anak Bela. Kemudian dalam Bilangan pasal 26 ayat 40, dan anak-anak Bela ialah Ared, Naaman, Ared kaum orang Ared, dan dari Naaman kaum orang Naaman. Hanya ada 2 orang. Jadi tidak saja anak Benyamin, ternyata cucunya Benyamin juga memiliki jumlah yang tidak akurat, ya, tidak akurat. Terjadi kontradiktif, terjadi perbedaan-perbedaan yang cukup jauh. Tidak saja jumlahnya, satu Tawarikh menceritakan hanya 5 orang, sedangkan 1 Tawarikh pasal 7 ayat 7 5 orang, 1 Tawarikh pasal 8 ayat 3 sampai 5 ada 9 orang, sedangkan dalam Bilangan pasal 26 ayat 40 hanya 2 orang. Kembali, nama-nama yang disebutkan pun atau yang ditulis di dalam Alkitab tersebut, di dalam ayat-ayat tersebut tidak sama. Silakan diperbandingkan, saudara perbandingkan sendiri ayat-ayatnya, begitu jelas tertulis di situ. Nama-namanya pun tidak sama. Jadi Benyamin memiliki anak dengan jumlah yang berbeda di dalam beberapa ayat dengan nama-nama yang berbeda,
Bahkan cucunya pun jumlahnya juga berbeda dengan nama-nama yang berbeda. Jadi antara anak dan cucu dikisahkan di dalam Alkitab memiliki perbedaan yang cukup jauh. Dan ini menjadi sorotan dan pertanyaan, benarkah ini firman Tuhan? Tuhan salah dalam memfirmankan, dalam menceritakan, dalam mengisahkan peristiwa yang ada di dalamnya. Baik ini saudara yang menjadi sorotan kita bersama. Semoga ini bermanfaat dan menjadi perbandingan buat kita. Silakan diperbandingkan dan pertanyakan, layakkah Alkitab ini atau Bible ini dikatakan kitab suci yang datang dari Tuhan? Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.